Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Di video kali ini saya lagi berada di kota Cheongju. Ini guys, tuh, suasananya ramai banget guys. Di belakang saya ini banyak sekali orang-orang Korea guys. Ramai. Ini lampu ini biasanya nyala. Lampu yang di atas ini guys, ini yang bergantungan ini nyala guys. Banyak yang bening-bening, mantap guys. Oke guys, di video kali ini saya akan menjelaskan secara pribadi bagaimana perasaan saya di sini kerja di Korea itu, bagaimana enaknya itu bagaimana, nanti saya jelaskan. Pertama itu yang enaknya dulu guys. Kerja di Korea Selatan tuh yang paling utama tuh, yang paling enak tuh gaji guys. Secara garis besar saya akan jelaskan kalau gaji di Korea ini sekitar 30 juta sampai 35 juta itu udah bersih guys. Itu bersih. Segala macam udah kepotong, asuransi udah, Kukmin, Yongem udah kepotong. Itu yang pertama itu gaji. Kalau gaji pokoknya berapa? Gaji pokok tuh sekitar 23 sampai 24 juta. Tuh, yang enaknya tuh yang pertama tuh gaji guys. Ini enaknya gaji. Bayangin satu bulan tuh udah 30 juta, 35 juta. Enak guys. Ini saya juga nggak nyangka guys. Masih nggak percaya saya bisa ke Korea Selatan, bisa megang uang 35 juta per bulan. Kamu masih nyangka nggak kamu bisa kerja ke Korea? Belum nyangka. Makanya masih bingung. Gitu guys, asli guys, kalau ngomong gaji panjang banget, enak banget. Itu yang pertama tuh gaji di Korea Selatan tuh besar. Mungkin kalau dibandingkan dengan Jepang samalah, amat tipis, sama tipis. Korea ya enaknya gaji guys. Nah ini yang kedua, ini kalau menurut saya enaknya kerja di Korea itu, ini bidang pekerjaan ya guys, bukan ngomongin jalan-jalan atau wisata. Nah ini yang enaknya tuh, Korea ini makannya gratis guys, kebanyakan gratis, dikasih sama pihak perusahaan, pihak pabrik kasih makan. Alhamdulillah saya kasih makan 3 kali sehari itu guys, dengan syarat kalau di pabrik saya ini nanti dikasih namanya voucher makan. Jadi kalau saya mau makan itu maksudnya kalau pagi sore itu kan harus pakai voucher guys. Kalau siang tuh nggak perlu, tinggal tanda tangan aja bisa makan. Kalau pagi sore itu saya lagi milih-milih makanan nih, menu makanan saya mau ngambil ini, ambil sayur, ambil daging, sepuasnya lah. Nasi nambah boleh. Nah terus pas sudah satu wadah itu nanti saya harus mengeluarkan voucher 1 lembar. Jadi 1 minggu ini kerjakan 5 hari guys, kerjanya 5 hari, nanti saya dikasih voucher 10 lembar, berarti pas buat 5 hari. Pagi sore itu pakai voucher, enak banget guys makannya. Gimana kalau misalkan saya mau nambah nih makannya? Boleh guys. Justru kalau makannya nambah itu si tukang masak makin seneng guys, makin ibarnya wah Sekarang makanan. nanti ya? Sekarang nanti. Iya sekarang. Ayo. Kalau nambah tuh nggak dimarahin guys, malah seneng. Jadi si tukang masaknya, oh ini orang nambah, berarti masakan saya enak-enak nih, enak-enak. Terus kemudian menghargai masakan orang gitu guys. Jadi orang Korea ini yang masak nih seneng banget. Oh, beda kalau di negara kita kan beda. Kalau nambah, ini orang rakus banget makanya nanti nggak kebagian buat yang lain gitu. Beda-beda guys kalau negara Indonesia sama orang yang ada di sini nih.
Maksudnya kalau makan-makan di restoran, bukan di restoran sih, di kantin ya, di kantin pabrik itu beda guys. Kalau makannya nambah itu seneng si tukang masaknya. Kalau di Indonesia makan nambah bayar lagi gitu guys. Enaknya. Terus yang ketiga, enaknya saya kerja di Korea ini, orang-orangnya ini alhamdulillah guys, baik-baik guys. Saya nggak pernah yang namanya ditampar, dipukul, atau di apalah, pokoknya kekerasan, namanya kekerasan tuh nggak ada guys. Alhamdulillah saya nggak ada. Karena kalau saya pribadi itu, kalau di negara orang dimanapun lah, mau di daerah orang, di lembur batur, harus bisa menjaga badan sendiri guys. Maksudnya gini, kalau kita ingin dihargai, kita juga harus menghargai orang lain. Maksudnya gitulah. Jadi menghormati orang-orang yang ada di pabrik di sini guys. Saya selalu menerapkan tata krama, saling menghormati. Apalagi orang tua, saya selalu memberi salam guys. Makanya di pabrik ini saya gak pernah yang namanya ada yang main kasar, terus pukul. Alhamdulillah gak ada. Justru pada senang guys. Kebanyakan yang tua-tua guys, yang udah usia berkeluarga lah pokoknya. Saya disenangi karena memang saya orangnya sopan. Kalau di pabrik tuh memang harus begitu sih, harus sopan biar orang tuh bisa memperlakukan kita ini dengan baik lagi. Kalau gitu bagi saya, mungkin kalau bagi teman-teman yang lain saya kurang tahu. Nah yang keempat ini enaknya itu, pekerjaan saya ini nggak terlalu rumit lah. Kalau enteng ya nggak terlalu enteng, soalnya angkat-angkatan guys pegel. Angkat aluminium tuh paling enteng tuh, paling ringan kalau diangkat berapa kilo ya? 15 kilo guys, 15 kilo itu paling ringan. Pokoknya pekerjaannya berat-berat yang di Korea ini guys. Kalau yang enteng ya, teman saya tuh dulu pernah bilang ada yang kerja di Korea tuh bungkus, kayak bungkus apa ya, penghapus gitulah. Itu mesinnya jalan, terus dia bungkus plastik, lempar di dus, udah datang lagi dibungkus, taruh di dus, udah seterusnya guys gitu. Enak banget itu. Itu yang namanya mesin jalan, itu lambat lagi. Beda kalau pabrik sacul itu kan plastik, cepet set, pojang atau potong-potong, cepet ditata lagi. Barangnya datang, potong-potong, taruh lagi, cepet. Kalau pabrik sacul cepet banget. Itu kalau enaknya guys. Kalau yang gak enaknya ini, yang apa ya, yang menurut saya yang paling utama tuh yang gak enaknya sedikit sih. Kalau pertama faktor cuaca ya, yang gak enak tuh musim panas guys. Apalagi di pabrik saya ini nggak ada AC, masih manual, masih kipas angin. Ini gak enaknya kalau musim panas tuh gerah banget guys, asli. Sampai keringetan guys. Banyak nih, cuma kita naik berdiri nantinya. Yang gak enak itu musim panas pas kerja tuh guys. Yang enak tuh musim semi sama musim dingin. Kalau musim panas banget. Kalau musim dingin banget. Pokoknya kalau saya yang nomor satu cuaca. Kerja di Korea tuh cuaca. Kalau musim panas banget, gerah. Ini saya pakai hoodie ini lagi musim gugur guys, jadi nggak terlalu gerah, ada angin-anginnya.
Mungkin kalau disamakan dengan di Indonesia ini kayak di Bandung atau di Karawang, dingin guys, adem. Teman tahu apa? Nih guys, kalau di daerah saya Majalengka itu Lah, apa nggak ini? terlalu kayak gini panas. Kecuali kalau daerah pegunungannya adem. Nah kalau musim dingin ini pas saya kerja tuh tangannya guys nggak kuat. Nih Teng, kalau kerja di musim dingin tangannya tuh Wah, kayak megang es 1 hari aja guys. kan dulu pernah tanganku ini mati. Mati rasa. Apa? Anu, Oh. bulunya pecah. Sangat dingin. Gitu guys. Ya, biasa lah. Ya enak. Yang kedua apa ya? Yang kedua ini mungkin kalau saya kerjanya partnernya sama yang lebih muda, maksudnya orang Korea yang lebih muda itu saya nggak enak guys, asli. Maksudnya nggak mau kerja sama, nggak mau capek bareng-bareng. Jadi orang Korea yang muda tuh pengennya kerjanya enteng-enteng aja guys. Kalau yang berat tuh dikasih ke Wekugin, ke orang asing, jadi gitu. Paling saya nggak suka tuh. Ya cuman 2 hal aja guys. Yang terakhir ini, yang ketiga ini daging babi. Kalau makan di pabrik udah pasti daging babi, saya nggak suka, nggak enak kerja di sini. Daging babi itu tiap hari guys. Saya rasa cuma 3 ya faktor yang tidak saya sukai, yang nggak enaknya lah kerja di pabrik di Korea itu. Udah tiga. Teng, kamu gak enaknya kerja di pabrik? Yang enak dulu Teng, apa? Gimana? Yang enaknya kerja di Korea Ya, ini enaknya- khusus di tempat kerja. Enaknya ya Pertama gaji lah, gaji lah. gaji. Ya gaji, asuransinya udah. Hmm. Beda di Indonesia kan asuransinya nggak ada. Ada Teng, Ada tapi nggak gak sebesar, sini. gak sebesar di sini. Ya. Itulah enaknya. Hmm. Kalau Nah itu yang kedua, yang faktor makanan Teng, makanan, pabrik. ya kalau pabriknya seminggu babi ya babi semua. Kalau nggak, Biasanya Yagan tuh ya Teng, oh, ya kan? Yagan daging babi terus. Ah, Daging babi terus guys. Kalau malam jadi bingung, Malam jadi harus bawa bingung. bekal dari apartemen. kalau anu ya bekal sendiri, kalau nggak ya udah Hmm. makan seadanya. Nah itu terus kalau pagi itu daging babi lagi ya, Ya terpaksa. udah, kita ambil Mijit. nasi ya. Kalau ambil nasi ya Hmm. pulang ke kursi pijit. Iya, kalau nggak makan ke kursi pijit gratis. Ceritanya minoritas ini. Itu guys enak. Ini gitu guys, kalau kota ini kalau misalkan yang enaknya itu ada kursi pijit di pabrik itu guys. Jadi, fasilitasnya gimana Teng? Enaknya? Fasilitas pabrik lumayan. Ada kursi pijit itu ya? Ya. Nggak bayar ya? Enak guys. Lumayan fasilitas, walaupun di tengah-tengah desa lah. Iya. Nah itu. Terus yang kedua kan tadi makanan. Ah. Yang ketiga faktor orang-orang Koreanya enaknya gimana? Enak, lumayan lah. Ya kadang agak yang ngeselin, ada yang Itu yang gak enaknya ya? Ya itu. Siono itu. Ya. Begitu Banget, guys. gak ngeselinnya. Ini yang partnernya sama orang Korea yang masih muda ini Koteng guys. Pernah bareng sama dia. Dia kerjanya tuh pengennya yang enak-enak aja guys. Banyak tidur ya sama ngerokok. Tidur, ngerokok, ya gitulah orang Korea. Jadi pekerjaan banyak tuh dilimpahkan ke Koteng guys. Jangan jangan cuma apa mindahin barang doang, cuma modal bacot. Itu guys gak enak guys kalau kerja di sama orang Korea yang khususnya misalnya masih muda tuh gak enak. Kalau yang tua mah enak ya Teng. Kalau sama orang tua ya cuma enak, tapi ya kadang ada yang cerewet gitu doang. Tapi enak. Kalau Gak main muda itu kekerasan. Enak Main bisa. dipukul nggak? Suka dipukul? Kalau si Ono sih kadang dipukul kadang. Pukul. Ya, bukan pukulnya ya Bercanda. cuma bercanda. Oh. Tapi tergantung pribadi masing-masing nanggepinnya gimana. Tuh guys.
enak-enaknya kerja di pabrik Korea tuh kayak gitu. Makanya teman-teman harus kuat mental, harus kuat fisik, karena kebanyakan kalau kerja Korea tuh terus saya pengen pindah lah. Kalau kenapa? Ini pabrik saya main kekerasan. Wah, mungkin lihat dulu apakah faktor misalkan orang tua yang banyak ngomong, emang kitanya emang gak tahu atau emang kurang bahasa Koreanya gimana, mungkin nganggapnya ini marah-marah, bentak-bentak, padahal dia ngomong keras itu biar kitanya ini ngerti, paham. Oh, maksudnya astaga, ini ada yang bukan guys, itu guys, udah naik loh. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya mau naik bis lagi guys, di perjalanan pulang. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.